hambanya kalau dia mau minta ampun kepada Allah. Allah berfirman, Kul, katakanlah ya Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, yang dosanya sudah enggak terkira. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kecuali syirik. Makanya dalam proses ruqyah ini salah satunya kita membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena begini Bapak Ibu, ada nggak di antara kita yang tidak pernah berdosa? Enggak ya? Meskipun ada hasrat yang sangat kuat dalam diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dorongan-dorongan syaitan untuk berbuat dosa itu juga ada. Harus diakui itu, betul nggak? Makanya dalam sayyidul istighfar itu, Allahumma anta rabbi, ya Allah sesungguhnya engkau adalah Rabbku. Allahumma anta rabbi, gimana? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, yang menciptakan aku. Wa ana abduka, aku adalah abdimu. Wa ana ala adika, dan aku berada dalam perjanjian denganmu. Wa wa'dika mastata'tu, apa artinya itu? Dan aku akan melaksanakan perjanjian itu sekuatku, semampuku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui ya Allah nikmatmu. Wa abu'u bidzanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi Bapak Ibu hadirin, sifat Maha Pengampunnya Allah itu Allah sediakan untuk orang-orang yang berdosa. Saya ulangi ya. Sifat Maha Pengampunnya Allah itu Allah sediakan untuk orang-orang yang berdosa. Kalau tidak ada orang yang berdosa, Allah juga tidak punya cara untuk membuktikan bahwa Dia Maha Pengampun. Jadi jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti pula kita begitu percaya diri Allah akan ampuni kita sehingga kita berterus-menerus dalam melakukan perbuatan dosa. Enggak begitu juga. Ya, kemudian menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Ini gayanya setan ini, dengan berbagai macam alibi, dengan berbagai macam alasan untuk membuat manusia itu terhalang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering bilang sama teman-teman itu, Laskar Lebah Hitam ini, relawan Quran Indonesia, kalau jadwalnya taklim gitu ya, kalau jadwalnya ngaji, kita ajarkan kepada mereka begini, kalau turun hujan kita suruh bilang begini, wahai hujan, aku tidak bisa menghentikan engkau, tapi engkau juga tidak akan pernah bisa menghentikan langkahku. Bismillah, jalan. Gitu. Jadi semangat. Ya. Bilang, hujan panas, badai, ngomong, wahai badai, wahai hujan, aku memang tidak bisa menghentikan engkau, tapi jangan kau pikir kamu bisa menghentikan langkahku. Bismillah, keluar rumah. Kalau sudah niat untuk berangkat, mau ngaji, mau taklim, mau hadir dalam majelis taklim, begitu. Jangan sampai ada bisikan-bisikan yang menghalangi kita. Buatlah 1001 alasan untuk bisa hadir. Jangan buat satu alasan untuk tidak bisa hadir. Begitu ya. Kemudian berlagak sebagai penasehat. Nih gaya-gaya iblis itu begitu. Gayanya seperti penasehat, tapi ujung-ujungnya inisiatif. Sama lah seperti guru padepokan tadi itu kan. Betul nggak? Iblis. Kemudian kelemahannya, dia tidak berkutik di hadapan orang-orang yang ikhlas. Jadi iblis, syaitan, iblis dan anak turunnya yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia tidak sanggup mengganggu 3 jenis orang, Bapak Ibu. Siapa? 3 jenis orang itu, yang pertama orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang orientasi amalnya itu hanya untuk Allah semata-mata. Yang kedua,
orang yang iman dan tawakalnya itu betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada dalam surat An-Nahl ayat 99 sampai 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultanun. Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuatan. Alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dan tawakal ini menyebabkan syaitan itu kehilangan kekuatannya. Kita pernah Bapak Ibu itu meruqyah seorang hafiz, seorang kiai yang hafal 30 juz Al-Quran. Bahkan beliau punya pesantren dan santrinya itu semuanya menghafal Al-Quran juga. Jadi pesantren tahfizul Quran. Setiap kali makan beliau ini muntah. Selalu begitu. Setiap kali makan muntah, setiap kali makan muntah, setiap kali makan, selalu begitu. Kemudian dia ngundang kita, undang Quranic Hearing Indonesia untuk meruqyah beliau. Teman-teman kader-kader gimana gitu, mau meruqyah seorang hafiz, seorang kiai yang santrinya sebagian juga sudah hafiz juga. Jadi kiai mau ngetes kita kali ya gitu. Jadi ketika kita datang pikiran kita begitu, ini kiai mau ngetes kita kali ya. Ternyata ketika kita datang itu benar dia cerita begitu. Ketika saya begini gitu. Kalau makan selalu muntah. Dan luar biasa ketika kita ruqyah Bapak Ibu, itu bereaksi, dan jinnya cukup garang juga. Lantas pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, kok bisa sih seorang hafiz juga kena gangguan jin? Ini juga pernah diceritakan oleh guru saya Ustaz Fadlan. Seorang wanita, seorang hafizah, seorang wanita yang dihafal 30 juz Al-Quran kesurupan. Padahal hafal 30 juz Al-Quran kok kesurupan? Kenapa? Karena iman dan tawakalnya sedang rusak. Kalau wanita ini asbabnya, dia ini perempuan yang sudah siap menikah. Nah, kemudian suatu hari ada seorang laki-laki yang juga seorang hafiz, sama-sama hafal Al-Quran, mau meminang dia. Ternyata pada detik-detik di mana laki-laki itu berjanji akan datang, dia nggak datang laki-lakinya, dan dikabarkan malah menikah dengan perempuan lain. Sakitnya itu di sini. Kemudian dia lupa kalau sesungguhnya rizki jodoh itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengurung diri dalam kesedihan. Bersedih dia. Dalam kondisi sedih, dalam keadaan enggak nerima takdir itu, itulah kondisi di mana tawakal seseorang itu rusak. Imannya kepada qada dan qadarnya Allah rusak. Sehingga setan yang selama ini berusaha untuk masuk, dia masuk dengan mudahnya. Serupa. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga diri kita bukan hafalan kita. Yang menjaga diri kita itu bukan hafalan Al-Quran kita, tetapi yang menjaga diri kita itu adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti Bapak Ibu nggak hafal Al-Quran, harus menghafal Al-Quran, tetapi terus-menerus memperbaiki iman dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Seperti itu. Ya. Kemudian dia akan kewalahan menghadapi orang yang berilmu. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah berfirman, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Orang berilmu itu Bapak Ibu, seluruh aktivitasnya ibadah. Sementara orang yang tidak berilmu, aktivitas ibadahnya menjadi dosa. Loh, kok bisa? Iya. Saya ulangi ya. Orang yang berilmu itu seluruh aktivitasnya bernilai ibadah. Sementara orang yang jahil, orang yang bodoh, ibadahnya pun bisa jadi dosa. Kenapa? Dia sholat tapi sholatnya nggak mengikuti
tata cara Rasulullah SAW. Padahal kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Dia salatnya nyeleneh, beda, nggak pakai ilmu. Maka salat yang dia lakukan justru menjadi dosa. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Tapi orang yang berilmu, dia pakai sendal aja udah jadi ibadah karena dia pakai sendalnya pakai ilmu. Dia masuk kamar mandi ibadah karena dia masuk kamar mandi pakai ilmu. Dia tidur jadi ibadah karena dia tidur dengan ilmu. Dia makan jadi ibadah karena dia ibadah. Dia makan dengan ilmu. Jadi seluruh aktivitas orang berilmu itu menjadi ibadah. Jadi wajib nggak berilmu? Wajib. Makanya nanti di materi berikutnya ada namanya syurutu kubul syahadah, syarat-syarat diterimanya syahadat. Kalau bisa hadir terus. Salah satu syarat diterimanya syahadat nanti ilmu. Kemudian syaitan itu lari dari suara azan. Jadi kalau azan dikumandangkan, syaitan itu akan lari terbirit-birit. Tapi bukan berarti kalau ada orang kesurupan diazanin. Nah ini jadi perdebatan di kalangan peruqyah. Meskipun ada dalil yang menyatakan bahwa setan itu lari ketika azan dikumandangkan. Karena perdebatannya azan itu bukan untuk ngusir jin, bukan untuk ngusir setan, tapi azan itu untuk mengundang orang. Dia takut karena itu seruan untuk kembali kepada Allah begitu. Ya, jadi ada sebagian peruqyah kalau ini diazanin, ada juga yang melarang. Dan itu boleh-boleh saja lah. Ya. Kemudian lari dari rumah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, "Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran." Cahayailah rumah-rumah kalian itu dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau rumah tidak dibacakan Al-Quran, itu rumahnya akan diganggu setan. Biar ibu-ibu seger melihat saya. Masya Allah. Nah, saya ribut aja. Itu Bu ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda begini Bu. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu tangfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Makanya bacakan Bu Al-Quran di rumah kita, surat Al-Baqarah. Ya, kita bikin pelatihan ruqyah seperti ini tujuannya biar Bapak Ibu hadirin sekalian itu nggak usah ngundang ustadz lagi kalau ada apa-apa. Bisa ruqyah sendiri. Harapan kita begitu. Makanya kita nggalakkan ke pelatihan. Kenapa? Karena ruqyah itu mudah. Kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tadi itu yang kita sebutkan di awal, tapi hidayah mengikuti petunjuknya Allah, maka syaitan itu nggak punya pintu untuk masuk ke dalam tubuh. Bingung dia. Terus, sebentar. Kemudian dia menyingkir dari rumah dari orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan itu dia paling tidak suka kalau ada orang yang jasadnya ada di bumi, tapi hati dan pikirannya itu menembus langit tuh. Berzikir kepada Allah. Dia paling takut. Kenapa? Karena dia manusia bumi tapi terhubung dengan langit. Ketakutan dia. Minggir dia. Wah, daripada kita dapat masalah, minggir aja dah. Nah, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah manusia-manusia bumi, tetapi ruhnya itu tersambung dengan surga Bu. Makanya Allah menghibur ahli zikir ini. Hatinya itu disebutkan dalam Al-Quran, innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia beristiqomah dengan kata-katanya itu. Tatanazzalu alaihimul malaika, Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan
malaikat, kata-katanya jamak. Jamak itu berarti malaikatnya nggak cuma satu, banyak. Allah turunkan malaikat-malaikat untuk apa? Ala takhafu, mencabut ketakutanmu. Wala tahzanu, dan mencabut kesedihan hatimu. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan diganti rasa-rasa itu di dalam hatinya bil jannah kuntum tu'adun, dengan harapan-harapan surgawi. Makanya orang yang berzikir tadi kita sebutkan orang yang jasadnya menancap di bumi, tapi ruh dan pikirannya menembus 7 petala langit, kayak padalang. Ya, begitu ya Bu ya, Pak. Lanjutkan. Nah, ini salah satu sesi penting dalam pelatihan ini. Ini adalah salah satu sesi terpenting dari pelatihan kita pada hari ini, yaitu mengetahui 6 hal penyebab kerasukan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa orang yang dia tidak pernah bisa tuntas diruqyah. Dia ada gangguan jin, ketika diruqyah dia meraung-raung, wah, tapi nggak keluar-keluar, nggak sembuh-sembuh. 10 kali diruqyah, 10 kali juga meraung-raung, tapi nggak lepas-lepas. Kok bisa begitu? Kenapa? Itu karena dia tidak menghilangkan hal-hal yang menyebabkan jin itu masuk. Jadi kita meruqyah tapi tidak menghilangkan sebab-sebabnya, maka sama halnya kita mengepel lantai yang atapnya bocor. Kalau kita mengepel lantai atapnya bocor, sia-sia nggak? Sia-sia, karena kita pel bocor maning, dipel bocor maning, dipel lagi bocor maning. Jadi yang harus kita lakukan adalah menambal dulu bocornya, baru kemudian kita pel, baru beres. Kebocoran yang harus kita tambah itu ini. Oh iya. Kemudian ada yang bertanya, waktu saya mengadakan pelatihan di Surabaya, di Islamic Center Sidoarjo, ada salah satu jamaah yang bertanya kepada saya begini, Ustaz, mohon maaf, saya termasuk orang yang tidak percaya dengan kesurupan. Tolong kasih tahu kepada saya, Ustaz, dalil yang menyatakan bahwa kesurupan itu ada. Jadi waktu kita di Surabaya ada jamaah yang bertanya seperti itu. Nah, ini dalilnya. Ada di dalam surat Al-Baqarah 275. Di sana Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba. Sesungguhnya orang-orang yang memakan riba, la yakumuna illa kama yakumul ladina yatahabbathu syaitanu minal masi. Dia tidak berdiri kecuali seperti berdirinya alladina yatahabbathu syaitan, kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Jadi Al-Quran secara redaksional dia menyampaikan bahwa kesurupan itu ada. Ya, jadi kesurupan itu ada. Di sini ada juga yang nggak percaya ada yang kesurupan. Nggak ada ya. Kemudian ada dalil juga dari hadis Nabi, di mana Nabi bersabda, Inna syaiton, sesungguhnya setan itu yajri min ibnu Adam, berjalan di dalam tubuh anak Adam, majrod dam, lewat peredaran darahnya. Ya, kalau namanya masuk ke peredaran darah, ya itulah yang disebut dengan merasuk, betul nggak? Maka dia kerasukan. Meskipun kerasukan itu ada kerasukan aktif, ada kerasukan pasif. Kalau kerasukan aktif itu, kalau kerasukan pasif itu, jin itu sebenarnya ada di dalam tubuhnya, tapi dia nggak bereaksi. Dia hanya bereaksi ketika orang tersebut berzikir, ketika orang tersebut baca Al-Quran, ketika orang tersebut mau sholat, dan seterusnya. Dia baru bereaksi. Tapi dalam aktivitas-aktivitas yang lain dia nggak bereaksi. Itu pasif. Kalau aktif, bereaksi terus, nggak sadarkan terus. Seperti kita pernah kedatangan pasien dari Serang, dia datang
Ya, dari sarang itu biasa begini, sehat maksudnya. Tetapi yang ada dalam dirinya itu bukan dia. Dia berbulan-bulan hidup bersama suaminya, itu pengantin baru, tapi dia itu bukan dia begitu. Dan nggak ingat apa-apa, kosong. Tapi biasa dia yang masak, dia beraktivitas sehari-hari biasa, tapi dia kosong, nggak bisa mengingat apapun. Kemudian dibawa ke tempat kita, ke markas Quranic Healing Indonesia. Oh ya, dibagikan airnya tuh, sudah pada haus kasihan. Kemudian begitu sampai di rumah Bapak Ibu di markas kita, dia datang begini. Yang ngomong perempuan ini dia ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya besar. Aku Maulana Hasanuddin Al-Bantani. Dan aku, satu lagi namanya lupa. Siapa yang sering disebut kalau itu? Yang berzikir ada lafaz Allah berbunyi cahaya itu? Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Syekh Abdul Qadir Jailani dan aku Hasanuddin Al-Bantani. Kata dia begitu. Jadi begitu masuk langsung ngomong gitu. Kata dia, kamu ini anak kemarin sore. Makom kita itu berbeda. Kamu itu masih anak-anak, sementara saya sudah hidup ribuan tahun. Kata dia begitu. Terus saya panggil namanya. Katakanlah namanya Ella. Ella. Saya panggil begitu. Kata dia, jangan kamu panggil Ella. Ella itu sedang kami mandikan. Saya tanya, dimandikan biar apa? Biar nanti ketika saya kembalikan ke dunia, saya kembalikan kepada raganya, dia bermanfaat untuk manusia sebanyak-banyaknya, kata dia. Terus saya tanya, oh, jadi kamu sedang jadikan anak ini menjadi calon dukun? Dia ketawa, hahaha, betul, kata dia gitu. Kemudian saya pegang ubun-ubunnya, saya baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya baca berulang-ulang kayak gitu sampai saya baca, saya pegang ubun-ubunnya tekan begini. Dia langsung sadar Bapak Ibu. Dia tanya sama suami, loh, kok kita di sini? Jadi dia nggak, padahal ketika dia datang di bonceng itu ya biar sadar, dia pegangan dia, tapi dia nggak ingat proses perjalanan dari rumah sampai ke situ. Tahu-tahu kok udah ada di sini, dia nggak tahu. Ketika sudah sadar dia nggak tahu. Nah itu orang-orang yang dibelenggu oleh jin. Itu orang yang kerasukan tuh kayak gitu. Jadi dia kerasukan total namanya, nggak ingat sama sekali. Dalilnya ini ya. Kemudian kita akan sebutkan. Oh ini ada bantuan. Yang belakang agak kedengeran. Ada kedengeran ya? Ibu-ibu nggak kedengeran di belakang. Kita coba yang ini. Tunggu punya iklan dulu. Satu. Jelas nggak Bu? Satu, jelas Bu? Yang belakang kedengaran nggak? Baik, kita lanjutkan. Jadi kita akan bahas 6 hal yang menyebabkan orang kerasukan jin. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan orang kerasukan jin itu karena dia memiliki amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa memiliki amalan-amalan yang amalan-amalan itu tidak bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal tersebut bisa menyebabkan jin itu datang dan menguasai orang tersebut.
ada seorang bapak, itu ketika kita bacakan ayat-ayat ruqyah, Bu, dia langsung tak sadarkan diri, wah, berontak. Ketika kita tanya, siapa yang mengganggu saudara saya ini? Kata jin yang ada dalam tubuhnya, nama saya Rojak. Kita tanya, kenapa Anda masuk ke dalam tubuh saudara saya? Kata jin itu, saya masuk ke dalam tubuhnya karena saya dipanggil-panggil. Karena saya dipanggil-panggil. Ternyata ketika kita tanya, bapak ini dia sering mengamalkan amalan-amalan ya rozak, 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 ya rozak. Kemasukan jin namanya Abdul Rojak. Padahal ya rozak ini Asmaul Husna, bukan? Tapi kenapa orang ngamalin Asmaul Husna ya rozak, ya rozak, ya rozak kok bisa kemasukan jin namanya Abdul Rojak? Karena dalam proses mengamalkannya, tata caranya, dia tidak mengikuti cara-cara Rasulullah SAW, dan dia menambahkan syarat-syarat tertentu yang syarat-syarat ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bu, fokusnya kepada artisnya ya. Bukan, maksudnya ke sumber suara. Salah. Ya. Karena bapak ini dalam mengamalkan ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak, dia tambahkan syarat-syarat tertentu yang syarat-syarat ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Misalnya apa? Misalnya dia tahan napas dalam hitungan ke-7 baru dihembuskan. Ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak. Ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak. Dan seterusnya. Rasulullah nggak mengajarkan demikian. Memiliki syarat-syarat tertentu yang syarat-syaratnya itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ingat-ingat, syurutu kubul ibadah, syarat diterimanya ibadah di dalam Islam itu cuma 2. Syarat diterimanya ibadah itu hanya 2. Ingat-ingat. Yang pertama, niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah. Yang kedua, tata caranya mengikuti Rasulullah. Ada orang yang amalannya sudah benar, tapi niatnya salah. Mereka yang datang setan. Saya pernah datang kepada seorang ustadz, Bapak Ibu hadirin. Ustadz ini juga sering ngobatin orang. Dia sering ngobatin orang. Kalau dia ngobatin orang, dia cuma baca surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ditempelkan di sini, nah itu langsung sembuh. Ntar dia yang bergetar dulu. Nah, sembuh. Saya tanya sama dia, Ustaz ngobatin orang cuma pakai surat Al-Ikhlas. Betul, kata dia. Boleh nggak saya ikut belajar sama Ustaz? Dan saya kalau ada orang pinter gitu pengen belajar gitu. Kata dia, oh sangat boleh. Ya udah, kapan saya bisa silaturahim? Akhirnya ketemu di sebuah musola di kampung belakang. Yang belakang saya ketemu sama beliau. Saya tanya, bagaimana caranya Ustaz? Biar surat Al-Ikhlasnya manjur buat mengobati. Gitu. Kata dia begini, sebenarnya gampang saja. Kamu baca aja surat Al-Ikhlas itu sebanyak-banyaknya sampai kamu ketemu dengan penunggu surat. Kata dia begitu. Kata dia baca sebanyak-banyaknya surat Al-Ikhlas itu sampai kamu bertemu dengan penunggu surat itu. Saya langsung menolak. Ustaz, sejauh yang saya pelajari, tidak ada Rasulullah mengajarkan demikian. Kalau Ustaz mengatakan ada penunggu surat yang bisa ditemui dengan mengamalkan ayat tersebut berulang-ulang, itu pasti tipu daya setan tuh Ustaz, tipu daya jin itu. Dia tersinggung dengan kata-kata saya, dia bilang begini,
Anda jangan sembarangan, ini ayat Al-Quran. Dia bilang, Anda jangan sembarangan, ini ayat Al-Quran. Masa saya baca ayat Al-Quran yang datang jin? Aneh-aneh aja Anda ini katanya. Saya bilang sama beliau, bagaimana Ustaz kalau kita buktikan? Kata dia, ya udah, di mana membuktikannya? Boleh saya pegang bagian tubuh Ustaz? Boleh, kata dia. Kemudian saya pegang ininya, saya pegang pembuluh darah utama. Karena kata Nabi, inna syaiton, ininya Bu, saya pegang ininya. Ya. Inna syaitonnya jiri min ibnu Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu berjalan di tubuh manusia lewat peredaran darahnya. Setelah saya pegang ininya, saya bacakan ayat-ayatnya. Begitu saya bacakan, dia langsung begini. Begitu. Dia langsung begitu. Saya bilang sama beliau, Ustaz, itu dia penunggu surat yang datang. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dibaca sudah betul. Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, surat yang mulia, surat yang bisa mengubah kegelapan menjadi terang. Tetapi dia salah dalam meniatkannya. Dia niat membaca itu bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia membaca ayat-ayat itu niatnya untuk bertemu dengan penunggu surat, maka yang datang setan. Paham ya di sini ya? Jadi kata kuncinya begini. Ibadah itu tidak boleh dikerjakan. Semua ibadah itu tidak boleh dikerjakan kecuali yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang, seluruh ibadah itu tidak boleh dikerjakan kecuali ibadah itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah ibadah, lain kalau muamalah. Ya, paham ya? Ya? Jadi yang pertama kalau mau mengamalkan sesuatu, tanya dulu, ini ada dalilnya enggak? Yang kedua, periksa niat kita. Ada orang bacanya surat surat Yusuf itu yang gimana tuh? Biar jatuh cinta tuh. Baik, kalau Yusufu surat pelet tuh biasanya anak pesantren bisa baca. Yang dibaca surat Yusuf, tapi niatnya supaya fulanah tergile-gile sama adik. Yang datang setan. Yang dibaca ayat-ayat Al-Quran ada susunannya, sholawat 7 kali, alifas sekian kali, ayat kursi sekian kali, ini sekian kali. Nanti kalau kamu baca ini, kamu sebutkan ya Allah, ada fulanah bin fulanah, terus ada bahasa-bahasa lain supaya terikat hati dengan saya. Baca lagi. Jadi ilmu pelet tingkat tinggi itu. Menggunakan mantra-mantra yang talbisul haqq bil batil, mencampur baurkan antara yang hak dan yang batil. Gitu. Ada bacaan-bacaan ayat Al-Qur'annya, tapi ada juga bacaan-bacaan yang lain. Maka ini tertolak. Man amala amilan falaysa minni fahuwa radud. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak bersumber dariku, maka dia tertolak, kata Rasulullah SAW. Dan amalan-amalan yang seperti ini disebut dengan amalan bid'ah. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Dan setiap yang bid'ah itu dhalalah, sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi kalau masih ada di antara kita yang memiliki amalan-amalan yang amalan itu nyeleneh-nyeleneh, aneh-aneh, tidak sesuai dengan sunnah, itu jangan diamalkan lagi. Ya, jangan diamalkan lagi. Pastikan bahwa amalan-amalan kita itu
itu bersumber dari Rasulullah SAW. Yang kedua, yang menyebabkan orang bisa kemasukan jin itu, orang tersebut menyimpan benda-benda bertuah atau benda-benda yang memiliki histori bertuah. Kita nggak menganggapnya bertuah, tetapi dulu orang tua kita pernah menganggap bahwa benda ini pernah nyelamatin saya dari ini, dari itu, dan seterusnya. Ya. Ada orang begini, Ustadz, saya ini dapat keris dari orang tua saya, tapi saya nggak meyakini kalau keris ini bisa menyebabkan ini dan itu. Saya hanya simpan saja, Ustadz. Saya tanya sama dia, ada manfaatnya buat Anda? Nggak ada. Ya udah, buang saja. Kata dia, kan saya cuma nyimpen aja, Ustaz. Saya nggak meyakini, bagaimana itu? Saya tanya balik sama dia, kalau seandainya Anda menyimpan ganja di rumah Anda, kemudian ada polisi datang ke rumah Anda, kemudian Anda bilang, Pak Polisi, mohon maaf, saya cuma nyimpan doang, kira-kira Anda tetap ditangkap nggak? Saya tanya begitu, kata dia, iya ditangkap. Nah, itu tahu. Jadi benda-benda kemusyrikan itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan menyebabkan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mau masuk dalam rumah. Kalau pernah benda itu memiliki histori, memiliki cerita bahwa pernah digunakan oleh leluhur kita, oleh orang tua kita, pernah memiliki ini dan itu dan seterusnya, buang. Orang-orang yang memiliki jimat, ya, benda-benda bertuah itu bentuknya banyak macam, bisa dikeluarkan satu-satu nggak tadi? Dan bisa kita kasih tahu. Tupanya. Nah, ini ada keris, wafat, raja, batu, akik. Bapak Ibu ya, ini benda-benda bertuah. Ini biasanya buat sabuk, tempel di rumah, di dinding. Ini raja-raja. Nah, ini namanya jimat. Bisa tombak, bisa pedang, bisa kujang, bisa batu akik, batu cincin, bisa rompi, bisa sapu tangan, mohon maaf, bisa daleman. Dari mana kita tahu? Karena kita itu diamanahi untuk mengisi sebuah kajian rutin para TKW. Di sini ada Balai Latihan Kerja Luar Negeri, namanya JDV, PT JDV. Itu kita sering mengisi di situ. Setiap sepekan sekali, ya, kita mengisi rutin gantian para asatid kita untuk mengisi kajian di situ. Ya, kita sering kali dapatkan di antara calon TKW yang khususnya dari daerah Jawa, itu banyak di antara mereka yang menggunakan raja-raja, dan raja itu, mohon maaf, kadang ditulis di CD-nya, di BH-nya supaya nggak ketahuan. Jadi dituliskan sama mereka, dipakai dalam mereka. Katanya biar nanti majikannya itu takluk. Nah, ini raja, wafat, jimat-jimat, benda keramat. Ini bisa mendatangkan jin, bisa menyebabkan orang kerasukan jin. Dan orang-orang yang memiliki benda-benda seperti ini, Bapak Ibu, dia akan mengalami beberapa hal berikut ini. 1. Tidak bisa khusyuk dalam sholat. 2. Was-was, hatinya was-was, tidak tenang. 3. Berantem suami istri setiap hari. 4. Anggota keluarganya sakit-sakitan atau dia sendiri yang sakit-sakitan. 5. Selalu berburuk sangka, curiga sama orang lain. 6. Kalau laki-laki biasanya jadi lemah syahwat. Nah, ini hal-hal yang akan dialami oleh mereka yang memiliki benda-benda yang dikeramatkan. Karena itu, yang punya benda-benda dikeramatkan nanti dilepaskan saja, dibuang. Kalau ibu-ibunya tahu di rumah, suami saya punya tuh, lepasin. Bilang sama suaminya, buang Pak, ini musyrik. Gimana Pak? Banyak gak? Astagfirullahaladzim, antum jangan.
tukang parkirnya. Nah, tadi kita sebutkan, jin kiriman ini biasanya memiliki indikasi. Bukannya rekam ini Sajun aja. Apanya? Rekam Sajun udah. Iya nih mau ke belakang situ. Itu oleh tukang sihirnya atau orang yang mengirimnya, itu biasanya dia itu diletakkan di dalam air kemudian ditimpa dengan batu. Nah, biasanya yang menjadi target sihir itu akan bermimpi tentang air. Entah itu banjir, ya, tsunami, hanyut, tenggelam, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Ganteng banget ya. Alhamdulillah. Layar tuh jin ganteng. mahabbah. Kalau sihir mahabbah, Cewek motor rekam. biasanya ada bermimpi Iya. tentang satu sering mimpi belanja. Dua mimpi Bisa kelihatan di kabar ini. Iya, besok nanti diajak ke Malaysia ntar ya. Amin. Malaysia bro. mimpi berhubungan. Katanya. Atau mimpi bertemu dengan orang yang sama berulang-ulang. Biasanya itu berindikasi bahwa orang tersebut terkena gangguan jiwa. Sekilas seperti itu. Karena itu sebenarnya ada babnya tersendiri, masalah sendiri. Kalau Ibnu masih hadir, insya Allah ada babnya tersendiri membahas tentang masalah ini. Ini ngeleleng dulu tadi makan ini. Kemudian yang keempat, ada juga jin yang masuk ke dalam tubuh manusia itu karena diwariskan oleh leluhurnya. Jadi ada beberapa jin, ada beberapa orang yang dia itu bekerja sama dengan bangsa jin, kemudian jin itu dikontrak sampai 7 turunan. Sampai 7 turunan. Dan jin itu termasuk makhluk yang loyal dia. Dia pantang pulang sebelum pemadam kebakaran. Jadi kalau ketinggalan, nggak sholat tahajud atau nggak sholat berjamaah, pernah, apa yang terjadi? Kata dia, kalau saya tidak sholat berjamaah, ini ada yang garis, kata dia. Ininya ada yang garis, Bapak Ibu. Itu sakitnya sampai ke tulang-tulang yang paling dalam. Sakitnya di sini. Sakit Bu, katanya. Makanya dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah karena dia tidak mau sakit. Kalau tidak sholat tahajud, yang sakit di sini, yang digaris di sini nih. Itu sakitnya sampai ke otak yang paling dalam, sakitnya di sini Bu. Makanya dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Setan ingin menggiring dia agar ibadah yang dia lakukan itu bukan karena Allah tapi karena sakit. Ibadahnya agar dilakukan karena tidak mau sakit. Alhamdulillah akhirnya beliau lepaskan semua ilmu-ilmu leluhurnya itu dengan sebuah ikrar pemutus, dan alhamdulillah beliau sekarang bergabung bersama para peruqyah syariah. Jadi beliau sekarang sudah menjadi seorang roqi, seorang peruqyah. Alhamdulillah. Nah itu tipu daya jin. Sampai seperti itu berpuluh tahun. Jin turunan. Kalau kita ada jin turunan, ya, atau ada histori, ada cerita yang menceritakan bahwa leluhur kita itu punya turunan, punya khodam, kita baca ikrar pemutus. Sebenarnya syahadat itu mengandung al-wala' wal-bara'. Syahadat itu sendiri sebenarnya sudah merupakan ikrar pemutus. Tapi masalahnya tidak semua orang paham dengan kandungan kalimat syahadat. Maka dibantu dengan satu kalimat, Arobi pegang doang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berikrar dengan namamu ya Allah bahwa aku dan anak keturunanku berlepas diri dengan segala ikatan dengan bangsa jin, baik yang aku buat dengan tidak sengaja ataupun sengaja, atau yang dibuat oleh para leluhurku, karena aku berlindung hanya kepadamu semata-mata. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, kalimat itu kita ucapkan hanya untuk membimbing hati supaya dia memahami kalimat al-wala' wal-bara' dalam kalimat syahadat. Tidak harus seperti itu kalimatnya. Kalau kalimatnya jadi seperti itu, nanti menjadi bid'ah baru. Gitu ya. Ya, kemudian masih banyak ya saatnya, udah jam 12.
memiliki kelakuan yang sama dengan setan. Yang berikutnya kelima, syaitan atau jin ini juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena manusia memiliki wihdatul muyul, memiliki kesamaan kecenderungan dengan bangsa jin. Misalnya apa? Misalnya makan minum tangan kiri, makan minum tidak baca bismillah, masuk kamar mandi nggak baca doa, atau adab-adab dalam kehidupan kita sehari-hari tidak kita lakukan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang siapa masuk rumah dia nggak baca doa, setan ikut masuk ke dalam rumahnya. Barang siapa makan nggak baca doa, setan ikut makan bersamanya. Emang ini nggak ada ini ya yang buat berhenti ntar disambung lagi, nggak ada ya? Tidur tidak baca doa, Iya. Ada harus. setan juga menemani Ada. tidurnya. Jadi kalau pas posisi lagi ditidurin, Begitu kan? Dia nggak- Makanya orang yang sulit bangun di waktu pagi itu, di waktu subuh kata Rasulullah, itu